Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Halo, salam jumpa sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Apa kabarnya Anda semua hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan baik dan penuh dengan sukacita. Senang sekali hari ini saya Lili Teja dapat menemani Anda semua dalam acara Oase Rohani Katolik. Dan pada kesempatan hari ini di studio telah hadir Romo Yohanes Haryanto SY yang biasa kita sapa dengan Romo Haryanto. Halo Romo, apa kabarnya Romo hari ini? Baik, Lili, kita sudah beberapa waktu kali ini jumpa kembali ya. Dan juga untuk semua sahabat Oase Rohani Katolik bahwa kita atas berkat Tuhan bisa bertemu kembali. Baik, terima kasih Romo untuk kesempatannya yang berkenan untuk hadir pada acara Oase Rohani Katolik kita hari ini ya Romo. Sama-sama. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sebelum kita memulai acara Oase Rohani Katolik hari ini, marilah kita mengawalinya dengan doa pembuka bersama Romo Haryanto. Para sahabat Oase Rohani Katolik, mari kita awali pembicaraan kita kali ini dengan doa dalam nama Tuhan dan juga mohon berkat untuk supaya kita bersama-sama mendengarkan sabdanya dan tumbuh dari sabda itu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur bahwa kami sudah melewati 1 bulan penuh tahun 2019 ini. Penyertaan-Mu menjadi sangat kami sadari bahwa Engkau menyertai kami. Engkau menyertai perjalanan kami sebagai gereja, sebagai keluarga besar putra dan putrimu yang percaya akan putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Dan juga Engkau telah menyertai perjalanan gereja dari waktu ke waktu, juga dari awalnya. Maka pada kesempatan ini kami mohon juga berkat dan penyertaan-Mu supaya kami semakin mampu mensyukuri berkat yang kami terima karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah sekarang kita menyiapkan hati untuk mendengarkan bacaan liturgi hari ini. Bacaan pertama diambil dari Surat kepada orang Ibrani bab 11 ayat 32 sampai 40. Saudara-saudara, tentang tokoh-tokoh iman, aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, Samuel, dan para nabi. Karena iman, mereka telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, dan memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa, dan memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, dan telah beroleh kekuatan dalam kelemahan. Mereka telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Karena iman, para ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati, sebab mereka dibangkitkan. Ada lagi orang-orang yang membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan, karena mereka mengharapkan kebangkitan untuk hidup yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan ada yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari batu, digergaji, dan dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba atau kulit kambing, sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini bukan tempat layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan dalam celah-celah gunung.
Iman mereka telah memberi mereka suatu kesaksian yang indah. Namun, mereka semua belum memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab Allah mempunyai rencana yang lebih baik bagi kita semua. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah sekarang kita menanggapi bacaan yang telah kita dengar dengan Mazmur tanggapan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, kalian semua yang berharap kepada Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, kalian semua yang berharap kepada Tuhan. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau lakukan di hadapan manusia bagi orang yang berlindung padamu. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, kalian semua yang berharap kepada Tuhan. Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajah-Mu terhadap persengkokolan orang-orang. Engkau melindungi mereka dalam pondok terhadap pembantahan lidah. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, kalian semua yang berharap kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan. Ia telah menunjukkan kasih setianya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, kalian semua yang berharap kepada Tuhan. Dalam kebingunganku aku menyangka, aku telah terbuang di hadapan matamu. Tetapi ternyata engkau mendengarkan suara permohonanku, ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, kalian semua yang berharap kepada Tuhan. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang yang congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, kalian semua yang berharap kepada Tuhan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah sekarang kita menyiapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil hari ini. Bacaan Injil diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Markus, bab 5 ayat 1 sampai 20. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Seorang nabi besar telah muncul di tengah kita, Allah mengunjungi umatnya. Haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa sampailah Yesus dan murid-muridnya di seberang danau Galilea di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah kepadanya seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan. Orang itu diam di sana dan tidak ada lagi yang sanggup mengikatnya dengan rantai sekalipun. Sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantai itu diputuskannya dan belenggu itu dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam, ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli diri dengan batu. Ketika melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembah dia. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hei roh jahat, keluarlah dari orang ini." Kemudian Yesus bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit, sekawanan babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepada Yesus, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, dan biarlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan
permohonan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Maka kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu. Mereka menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk. Orang yang tadinya kerasukan legion itu kini berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan apa yang terjadi atas orang-orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan meminta supaya ia diperkenankan menyertai Yesus. Tetapi Yesus tidak memperkenankannya. Yesus berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala yang telah diperbuat Tuhan atasmu. Dan ceritakan bagaimana ia telah mengasihi engkau." Orang itu pergi dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Dan mereka semua menjadi heran. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, baru saja kita mendengarkan bacaan Injil untuk hari ini. Romo Haryanto, kiranya kabar sukacita apa yang dapat dibagikan dari bacaan pertama hari ini, Romo? Dan sebelumnya, Romo, besok kita saudara-saudara kita banyak yang akan merayakan perayaan Imlek juga ya, Romo ya. Betul. Nah, Ya. Romo bisa membagikan kabar sukacita apa Ya. kepada saudara-saudari kita Baik. semua. Dalam rangka itu juga kita menjelang Imlek, saya ingin mengucapkan selamat tentu saja kepada semua yang merayakan Imlek. Karena Imlek sebetulnya adalah perayaan budaya ya, terutama yang terkait dengan datangnya musim semi. Maka dengan sengaja, walaupun warna resmi liturgi hari ini adalah hijau, saya sengaja memakai stola merah untuk menghormati itu dan untuk merasakan bersama-sama kegembiraan. Perayaan Imlek justru biasanya dimulai nanti malam ya. Iya. Malam ini di mana orang biasanya justru berkumpul bersama seluruh keluarga dan di situ terutama kegembiraan bagi anak-anak ya, yang pasti kebagian angpau. Ya. Nah, saya melihat bahwa ada inspirasi yang bagus dari bacaan pertama ketika bersama-sama kita juga banyak saudara kita merayakan Imlek. Bahwa surat kepada umat di Ibrani ini berbicara mengenai tokoh-tokoh yang sangat familiar bagi kita dari Perjanjian Lama. Ya. Jadi di situ dengan eksplisit disebut misalnya Gideon, Barak, Simson, ya, Yefta, Daud, Samuel, dan seterusnya. Itu satu. Lalu yang kedua adalah bagaimana perjuangan mereka dirumuskan, ya, dengan seluruh konsekuensi dari memperjuangkan keyakinan mereka itu. Apa penderitaan macam apa yang harus mereka alami, segala macam hal yang memang menjadi sesuatu yang sulit, yang membuat mereka sungguh-sungguh menjadi saksi iman dalam arti itu. Nah, sebagai orang beriman sekarang, sebagai orang Katolik, kita menyadari bahwa kita itu mengambil bagian dalam iman yang satu, ya, yang kudus, yang kita warisi dari leluhur kita. Leluhur dalam iman. Leluhur dalam iman disebut di dalam
surat Ibrani ini dengan ditunjukkan tokoh-tokoh dari Perjanjian Lama. Ya. Tetapi kita juga tahu bahwa iman kita menegaskan bahwa puncak dari iman itu sendiri adalah pada Yesus yang wafat dan bangkit bagi kita, dan iman itu yang diwartakan oleh para rasul. Maka di dalam bagian terakhir bacaan pertama juga dikatakan, sebab Allah mempunyai rencana lebih baik bagi kita semua. Tanpa kita, mereka, para tokoh-tokoh dari Perjanjian Lama itu, tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Karena kesempurnaan ada di dalam Yesus Kristus. Nah, kalau kita melihat ini, apa tuh sebetulnya yang terjadi pada saat perayaan Imlek? Perayaan keluarga. Perayaan yang menunjukkan bahwa mereka yang sekarang ini, yang hidup sekarang ini, tidak bisa lepas dari leluhur. Maka penghormatan kepada leluhur adalah bagian yang paling penting di dalam peristiwa itu. Ya, jangan pernah lupa pada leluhur, jangan pernah lupa pada akar, ya. Karena banyak orang, terutama dari pengalaman saudara-saudara kita yang mengalami diadopsi ketika bayi dan sebagainya, ya. Mereka selalu bertanya, siapa sih orang tua biologi saya, gitu ya. Walaupun sekarang mereka sudah sangat hidup sangat baik, disayangi oleh keluarga barunya, tetap karena kita selalu akan bertanya dari mana kita datang. Ingin tahu asal usul kita dari mana itu gitu pasti. ya Romo. Ada aspek biologis, ada aspek kultural seperti ketika kita merayakan Imlek. Ya. Juga ada aspek iman yang diwartakan oleh yang disampaikan di dalam surat Ibrani yang kita baca hari ini. Ya, jadi ketika tiga hal itu menjadi jelas, menjadi utuhlah kita. Ya, lebih lagi ketika keutuhan itu terjadi di dalam Kristus Yesus. Ya, inilah yang menurut saya sangat penting yang ingin disampaikan di dalam bacaan pertama. Walaupun juga diingatkan bahwa para leluhur iman kita itu bukan orang-orang yang harus hidup dengan begitu gampangnya. Konsekuensi dari bahwa mereka mengimani Allah yang satu itu ternyata luar biasa. Dalam arti mereka harus mengalami banyak kesulitan, siksaan, penderitaan, tantangan, dan macam-macam. Di sini di satu pihak kita harus dengan penuh terima kasih kepada mereka, ya. Mereka sudah berjuang begitu luar biasa. Tapi di lain pihak juga hendaknya ini menjadi inspirasi supaya kita juga tahan uji, gitu kan. Supaya kita tidak hanya maunya enaknya saja, maunya yang gampang aja, gitu ya. Maunya manusia seperti itu ya Romo ya, tidak mau susah ya. Ya, walaupun kalau di dalam perayaan Imlek biasanya semuanya dikaitkan dengan harapan untuk apa? Rezekinya makin banyak, ya hokinya makin baik, gitu ya. Sebagai harapan dan sebagai doa kita, mengapa tidak? Ya. Tetapi kita juga harus ingat bahwa untuk mencapai itu kita perlu juga mungkin jalannya tidak mudah. Perlu perjuangan ya Romo ya. Sudah pasti ya. Karena Romo, kesetiaan kepada Allah itu tidak menjamin kesenangan hidup terlepas dari penganiayaan, pencobaan, begitu ya Romo ya. Ya, kalau kesetiaan kepada Allah hanya dikaitkan pokoknya karena saya setia pada Allah, saya ikut aturannya, saya tertib, saya beribadat dengan luar biasa, lalu seolah-olah segalanya harus menjadi mudah. Itu juga tidak sesuai dengan iman kita kepada Yesus Kristus, kan? Iya. Yesus sendiri tidak pernah mengatakan
datanglah kepadaku. Ya, dia mengatakan datanglah kepadaku kalian yang lemah, berbeban bersusah hati, mengalami banyak kesulitan. Tapi Yesus tidak mengatakan saya akan mengambil salibmu, enggak. Yesus mengatakan terimalah kuk yang ku pasang. Jadi pada kesempatan lain Yesus juga mengatakan ikutilah aku, panggullah salibmu dan ikutilah aku. Jadi ada dua hal. Salibnya nggak dicopot loh, ya kan? Ya. Dan kita bisa menerima salib itu karena Yesus sudah lebih dahulu menerima. Ya. Ini menurut saya suatu keindahan dan sekaligus suatu sikap untuk berani hidup berdasarkan harapan. Ya, karena kalau semua sudah jelas, sudah gampang, ya untuk apa gitu ya? Nggak perlu berharap saya. Ya, Romo, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan iman itu sendiri, Romo? Jadi pertama-tama iman sendiri adalah anugerah Tuhan, karena itu iman itu anugerah. Anugerah untuk berani mempercayakan hidup kita ini kepada Allah. Ya, itulah. Maka di dalam salah satu unsur yang penting dalam iman adalah penyerahan diri. Ya, artinya apa? Saya berani menjalani hidup ini dan saya berani menerima term and condition dari Allah. Bukan term and condition yang saya tentukan secara sepihak. Ya, kalau orang-orang yang bekerja di dunia asuransi tahu persis kan ya. Jadi ada term and condition yang harus ditandatangani ya sebelum akad itu dilakukan gitu ya. Dan biasanya term and condition itu banyak dan rumit. Dan dicetak kecil-kecil gitu ya. Sampai males kalau mau bacanya ya Romo. Nah, sebetulnya dalam iman sangat sederhana. Bahwa tidak pernah ada yang disembunyikan gitu ya. Jadi bahwa manusia diajak untuk apa sih? Untuk mengarah kepada Sang Penciptanya sendiri. Kita dipanggil untuk kembali kepada Sang Pencipta. Bahwa kita menyadari sebagai manusia kita punya banyak kekurangan. Justru karena kekurangan-kekurangan itulah panggilan Allah itu menjadi lebih penting. Ya. Maka kita tidak bisa mencapai semuanya dengan kekuatan kita sendiri. Ya. Maka saya ingin menyinggung dalam Injil, ya, orang yang kerasukan setan itu akhirnya datang kepada Yesus dan mengatakan, sembuhkanlah saya. Ya, dia tidak bisa melemparkan setannya sendiri ya. Kita perlu sentuhan Yesus agar kita juga dibebaskan. Dan iman membuat kita berani untuk meminta Tuhan untuk bertindak untuk kita. Karena kalau tidak, saya nggak perlu kok, saya nggak butuh, ya, saya nggak butuh bantuan, saya bisa sendiri, saya bisa mengatasi sendiri. Mungkin orang berpikir kita kan manusia kan hebat, punya teknologi, punya knowledge, punya segala macam, dan kita bisa mengatur hidup kita sendiri dan bisa menentukan arah hidup kita sendiri. Ada benarnya, tetapi itu tidak pernah menjadi seluruh jawaban. Ya, jawaban itu menjadi bulat yang di dalam bacaan pertama, akhir bacaan pertama menjadi sempurna adalah ketika kita menyatukan itu dengan Yesus yang wafat dan bangkit. Ya, Romo, iman yang kita warisi dalam gereja, gereja juga menghormati tradisi ya Romo ya. Nah, bagaimana kita melakukan penghormatan kepada leluhur kita sebagai orang Katolik, Romo? Ya, kan
beriman itu tidak out of nothing gitu ya. Kadang-kadang kita berpikir begitu. Sehingga mengatakan, oh ini kebiasaan, ini kebiasaan nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Enggak. Karena sedikit banyak, karena iman kita itu kita warisi dari budaya barat lah katakan ya, permulaannya kita terima dari situ, maka kita menyerap banyak dari situ. Lalu bahayanya apa? Kita menjadi asing terhadap budaya lokal kita sendiri. Betul. Ya. Padahal Allah yang menjadi manusia, artinya apa? Allah yang mau menerima realitas hidup manusia dengan seluruh budayanya. Maka bagi orang Katolik merayakan Imlek boleh nggak? Apa yang membuat merayakan Imlek tidak boleh? Alasannya apa ya Romo ya? Ya justru itu karena kalau dibalik kan menjadi aneh. Nah, karena apa? Sejauh perayaan itu adalah perayaan keluarga, kegembiraan bersama dalam keluarga, penghormatan kepada orang tua. Apakah kita sebagai orang Katolik nggak punya ini? Persis kita punya. Kita diminta untuk menghormati orang tua kita kan? Betul. 10 perintah Allah, salah satunya adalah itu. Ya. Dan tidak pernah disebut selagi mereka masih hidup. Enggak. Orang tua kita sudah meninggal atau masih hidup, ya tetap orang tua, kita nggak bisa ganti. Betul. Ya. Iya. Nah, lalu masalah yang berikutnya adalah masalah cara. Ya. Maka buka meja untuk sembahyang untuk orang tua, silakan aja. Ya. Silakan aja. Kalau tujuannya adalah untuk menghormati orang tua. Kalau cara itu adalah cara yang dikenal dan dihayati, ya. Tapi jangan memaksakan diri, ya. Bukan tradisinya tidak pernah kenal itu, lalu karena sedang tren ikut-ikutan. Ikut-ikutan. Itu nggak perlu, nggak perlu. Karena sama aja, karena kadang-kadang kita juga boleh bertanya, apa hubungannya Natal dengan Santa Claus? Nggak ada. Hubungannya adalah kepentingan komersial, ya kan? Nah, justru itu. Kalau tradisi itu hidup di dalam, dihayati bersama-sama secara kolektif di dalam masyarakat yang mendukungnya, silakan. Ya. Nah, kalau Anda diundang makan pada saat Imlek, ya bersyukurlah, gitu aja. Dapat rezeki, bisa kumpul bersama makan-makan gitu ya. Tentu bahwa itu juga mengambil bagian dalam kegembiraan. Ya, ini juga rahmat kan ya. Allah pasti mempunyai rencana yang terbaik untuk hidup kita dalam menyampaikan kesempurnaan ya Romo ya. Ya, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, nampaknya kita harus segera jeda sejenak untuk merenungkan apa yang telah disampaikan oleh Romo Haryanto. Kita akan jumpa kembali di sesi yang kedua dalam acara yang sama, Oase Rohani Katolik. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, jumpa kembali kita dalam acara Oase Rohani Katolik di sesi yang kedua. Anda masih ditemani oleh Romo Yohanes Haryanto SY dan saya Lili Teja. Bagi saudara-saudari yang terkasih, jika Anda mempunyai pertanyaan atau ingin sharing iman, Anda dapat mengirimkannya melalui nomor 0822 1036 1555 atau dapat juga mengirimkannya melalui email ke alamat email kami di orkkaj@yahoo.com. Romo Haryanto, di sesi yang kedua ini kiranya Romo berkenan untuk mengulang sedikit Romo apa yang telah disampaikan dari sesi yang pertama tadi. Baik, kita di dalam sesi yang pertama melihat bahwa kalau kita beriman sekarang, menjadi orang Katolik sekarang, kita tidak lahir dari batu, ya. Batunya pecah langsung gitu ya. Tiba-tiba itu tidak. Maka ada sejarah
ajarannya panjang. Malah dirujuk dari perjanjian lama. Ya, nama-nama perjanjian lama disebut. Tetapi di situ juga ditegaskan bahwa seluruh tokoh itu penting, tetapi akan disempurnakan. Dan penyempurnaan itu terjadi di dalam Yesus yang wafat dan bangkit bagi kita. Maka juga menjadi percaya kepada Yesus tidak pernah boleh sendirian, soliter, itu tidak ada. Percaya kepada Yesus adalah ketika juga percaya dan mengambil bagian di dalam kekayaan iman gereja. Ingat, sahadat kita berbunyi sahadat para rasul. Bukan sahadat saya dan bukan sahadat Yesus. Sahadat para rasul. Itulah yang menurut saya penting. Karena banyak orang sekarang mengatakan, pokoknya saya percaya pada Yesus. Saya nggak peduli gereja. Saya bisa membaca Alkitab sendiri. Baik, itu sesuatu ungkapan yang memang menunjukkan militansi yang luar biasa. Tetapi perlu diingat juga, kitab suci juga tidak lahir dari batu. Dilahirkan oleh gereja. Jadi setiap kali kita mengimani Yesus yang wafat dan bangkit, kita selalu di dalam kerangka hidup sebagai orang di dalam gerejanya. Ya, itu yang bagi saya perlu kita garis bawahi. Baik, terima kasih Romo. Nah sekarang inspirasi apa Romo yang dapat disampaikan dari bacaan Injil kita hari ini dari Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 5 ayat 1 sampai 20. Ini menarik karena Injil yang kita baca hari ini yang diambil dari Injil Markus tadi menceritakan Yesus on the mission, ya, dalam suatu perjalanan di Danau Galilea. Dia mengunjungi suatu daerah dan dia bertemu dengan seorang yang kerasukan setan. Yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa si kerasukan setan itu menyadari bahwa dirinya perlu dibebaskan. Jadi ini syarat pertama. Ya, tadi dalam sesi pertama juga ditanyakan mengenai iman, gitu ya. Nah, syarat pertama ini, iman itu dimulai dari keterarahan kerinduan, ya. Kesediaan hati kita. Iya, persis. Jadi saya merindukan berjumpa dengan Tuhan, gitu kan? Dan orang yang kerasukan setan ini justru menyadari itu dan mendatangi Yesus. Ya. Dan minta supaya yang penghuni gelap yang ada yang jumlahnya banyak yang disebut legion itu keluar dari dia. Ya. Maka Yesus hadir untuk membebaskan orang itu. Ini yang terjadi dan ini menjadi syarat bagi kita semua. Kalau kita tidak pernah mempunyai kerinduan itu, kita tidak pernah merasa bahwa saya memerlukan Tuhan, maka menjadi aneh kalau saya dikatakan saya beriman. Ya. Jadi beriman berarti kerinduan yang terus-menerus akan sapaan sentuhan Tuhan. Nah, orang ini beruntung tentu bahwa berjumpa langsung dengan Yesus dan mengabulkan permintaannya. Dan setan-setan yang jumlahnya banyak tadi pindah ke tempat lain. Bahwa kemudian orang menjadi terheran-heran. Itu kan terjadi kekacauan ya, orang pada takut, pada melihat, loh, orang yang biasanya kelayapan di kuburan itu tadi yang kerasukan setan, kok tiba-tiba duduk manis di depan Yesus gitu. Menyembah kan? Yesus ya. Ya. Lalu membuat orang takut, gentar gitu ya. Ada apa ini gitu ya? Dan bertanya-tanya gitu kan, siapa sih orang ini yang bisa menguasai roh-roh jahat itu? Ya. Saya tidak tahu, mungkin orang sekarang malah lebih suka untuk
berkompromi dengan roh-roh jahat itu daripada datang kepada Tuhan untuk sungguh mendapatkan pembebasan. Tetapi saya percaya juga bahwa sekarang pun selalu dan selalu terbuka uluran tangan Tuhan untuk orang-orang yang mau datang dan mau punya keinginan untuk mengalami pembebasan semacam itu. Ini satu hal. Yang kedua yang ingin saya sentuh, mungkin agak sedikit lebih panjang, yaitu ketika Yesus tidak diterima di situ, Yesus masuk kembali ke perahu dan meninggalkan tempat itu bersama murid-muridnya. Orang ini, orang yang dibebaskan dari roh jahat itu, pengen ikut. Ya, dan saya bisa mengerti. Karena tentu kalau dia hidup di situ sebagai orang yang dikenal sebagai yang kerasukan roh jahat, dan dia disembuhkan, tetap stigma dia alami. Iya. Ya, masyarakat sekitarnya akan masih tetap melihat siapa dia, sebagaimana dia dulu. Ya. Dan ini juga penyakit kita loh, jangan lupa. Bangsa kita juga mempunyai banyak kekurangan dalam melihat kelompok-kelompok masyarakat secara stigmatisasi. Ya, menstigma kelompok ini, kelompok itu, kelompok itu, kelompok itu. Artinya apa? Kita tidak pernah berani memberi kesempatan, membuka kesempatan kepada orang untuk mengalami perubahan, untuk mengalami rahmat yang datang dari Tuhan. Tetapi Yesus juga tidak mengizinkan orang ini ikut rombongan dia. Kita lalu bertanya, loh Yesus juga membuat stigma juga kalau begitu gitu ya. Tetapi kalau kita kemudian memperhatikan apa yang disampaikan Yesus kepada orang itu, menjadi sesuatu yang menarik. Karena orang ini mendapat tugas kemudian. Kalau saya sungguh bisa menegaskan bahwa pengalaman hidup saya adalah rahmat, kemurahan hati Tuhan, maka yang berikutnya yang harus saya lakukan adalah jangan menikmati itu sendiri. Nah, ini yang ingin saya garis bawahi. Karena di situ dikatakan bahwa perintah Yesus adalah begini, pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu, ya, dan beritahukanlah kepada mereka segala yang telah diperbuat Tuhan atasmu, dan ceritakan bagaimana ia telah mengasihi engkau. Jadi di sini Yesus meminta orang yang telah kemasukan roh jahat itu untuk memberikan kesaksian gitu ya Romo ya. Dan kesaksian itu berbasis pada pengalaman pribadinya. Ya. Ini kesaksian paling otentik. Ya. Ya. Datang dari pengalamannya sendiri. Ya, pengalaman mengalami sentuhan Tuhan. Pengalaman mengalami pembebasan. Dan kepada siapa? Kepada orang sekampung. Artinya orang-orang yang sebelumnya mengenal kamu, yang sudah mengenal kamu. Orang-orang yang secara kultural, secara budaya sama seperti kamu. Ya, maka berarti juga pakailah cara-cara untuk menyampaikan itu yang dikenal oleh orang sekampungmu. Nah, dalam bahasa ini saya ingin menyampaikan bahwa kita di dalam menyampaikan kehadiran Kristus dalam hidup kita, silahkan memakai cara-cara budaya yang kita kenal dan yang dikenal oleh orang-orang yang kita sapa. Ya. Inilah fleksibilitas dari bagaimana kita bisa menyampaikan, mewartakan
sabda Tuhan. Sehingga tidak hanya satu cara. Harus begini, harus begitu, gitu ya. Kita diberi kemampuan untuk sungguh-sungguh mengenali kepada siapa kita datang dan untuk apa kita datang. Bahwa kita sangat terbuka, bahwa kita merayakan bersama Imlek misalnya, adalah kurang lebih mempunyai warna yang sama seperti pulanglah ke kampungmu, sapalah orang-orang yang memang kenal dengan kamu. Bahasanya kamu mengerti, cara-cara berpikirnya kamu kenali ya. Nah, bukankah cara semacam ini adalah bentuk beriman secara berhikmat? Ya. Berhikmat berarti memakai seluruh kekayaan kita, manusia ini, intelektualitas kita, kebijaksanaan kita, ekspresi kultural kita untuk menghadirkan karya Allah, baik kepada kita maupun kepada orang lain. Ya. Jadi berarti apa? Bahwa kita melihat kemungkinan kekayaan yang luar biasa dan setiap orang dipanggil untuk mengambil bagian di situ. Jadi tidak ada orang yang bisa mengatakan bahwa kan kami hanya dari kelompok kecil, kami hanya mengenal cara-cara yang terbatas. Enggak ada. Setiap cara adalah bagian dari kita berusaha untuk berhikmat tadi. Ya. Maka bentuk yang sederhana yang disampaikan oleh Yesus adalah pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu. Artinya orang-orang yang kita kenal, gitu ya, bahasanya kita kenal, cara berpikirnya kita kenal, budayanya kita kenal, gitu ya. Jadi nggak usah yang aneh-aneh, yang sudah sungguh kita kenal. Dan beritahukanlah kepada mereka segala yang telah diperbuat Tuhan atasmu. Pewartaan yang otentik adalah yang datang dari pengalaman iman seseorang itu sendiri. Itu berarti menjadi ungkapan yang jauh lebih jujur. Ya. Ya, karena datang dari pengalaman pribadi. Ya. Dengan demikian kita juga tidak perlu berbicara yang aneh-aneh, ya, yang muluk-muluk, yang nggak nyambung dengan orang yang kita ajak berbicara, ya. Sekaligus juga berbicara mengenai bagaimana sentuhan yang terjadi melalui ekspresi budaya yang kita kenal, gitu ya. Ya, ada orang yang mengatakan kalau orang sudah menerima Yesus harus membuang segalanya yang tidak Kristiani. Apa yang disebut tidak Kristiani? Hyo, ya, nggak boleh pegang hyo. Oh, pegang aja kok nggak boleh, gitu kan ya. Maka ketika saya ditanya mengenai hal itu, saya mengatakan, kalau itu dipakai untuk berdoa, untuk menghormati leluhur, silakan. Ya. Karena itu hanya cara penghormatan. Setiap kebudayaan punya caranya beda-beda kan? Ya. Yang dilarang satu. Apa itu, Romo? Oh, sebenarnya dua. Yang dilarang adalah bahwa berdoa kepada berhala-berhala, ya itu sudah jelas ya. Ya, itu kan juga dilarang di dalam kitab suci gitu ya. Itu yang satu. Yang kedua itu juga tidak boleh. Kalau hiyo lebih-lebih yang sudah dibakar, jangan disundutkan ke orang lain gitu. Oh, ya, itu namanya menyakiti orang loh ya, Romo ya. Itu nggak boleh. Iya. Ya. Nah, apa yang ditulis di dalam Injil mengenai perintah Yesus supaya orang yang sudah dibebaskan dari roh jahat itu pulang kampung, menguatkan ini. Ya. Lalu diceritakan orang itu pun pergi dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Dan mereka semua menjadi heran. Kelihatannya orang ini
semangatnya gede gitu ya. Menggebu-gebu ya, Ya, Romo. dia tidak hanya datang ke kampungnya sendiri, dia tidak hanya datang di keluarganya atau di rumahnya sendiri. Seluruh daerah Dekapolis, artinya itu luar daerah yang cukup luas. Ya. Dan karena dia yakin, karena pengalamannya menguatkan dia, karena sentuhan Tuhan sendiri, maka dia juga berani melakukan. Ya, ini suatu bentuk kesaksian yang luar biasa. Ya, ya dari bacaan Injil hari ini ya Romo, kita bisa melihat proses dari orang yang mulai kerasukan roh jahat, lalu orang itu memohon kepada Kristus, permohonan dan dia mau menyembah untuk dibebaskan dari roh jahat itu ya Romo ya. Lalu kemudian dengan melalui pertolongan Yesus akhirnya si setan itu bisa keluar dari dirinya dan ia memberikan kabar sukacita kepada banyak orang. Ya. Itu inilah yang disebut perjalanan iman ya. Perjalanan iman ya. The journey of faith ya. Perjalanan iman, karena ketika dia mengalami sentuhan Tuhan karena kerinduan dan dibebaskan oleh Tuhan sendiri, maka dia sendiri kemudian menjadi saksi atas pengalamannya itu. Ya. Dan ini tugas gereja kan? Ya. Gereja sebetulnya kan semacam itu. Ya. Ya. Nah, Romo, tahun ini Keuskupan Agung Jakarta mengambil tema kita berhikmat, bangsa bermartabat ya Romo ya. Dan di sini juga kita tadi membahas mengenai beriman secara hikmat. Ya. Nah, bagaimana ini hubungannya Romo? Mungkin Romo bisa memberikan contoh kepada kita semua. Iya, sebetulnya saya cukup menggarisbawahi saja, karena berhikmat artinya suatu usaha untuk memakai semua kekayaan yang diberikan Tuhan kepada kita sebagai manusia. Berpikir, merasakan, berorganisasi, ya kan, bekerja bersama orang lain, menghormati proses-proses kebersamaan dengan orang lain, tetapi tidak mengorbankan prinsip-prinsip dasar yang kita yakini tentu ya. Dan ini adalah suatu proses bersama. Maka di dalam Pancasila pun berhikmat dikaitkan dengan proses bermusyawarah. Ya. Sila kan? keempat ya Romo. Makanya dikaitkan dengan proses bermusyawarah. Dalam arti ini bagaimana kita juga bisa menghadirkan pokok-pokok keyakinan kita, bukan sekadar hanya mengutip rumusan, menyampaikan begitu saja, ya. Tetapi bagaimana kita juga bisa mengolah sedemikian sehingga untuk orang yang lain yang tidak mempunyai latar belakang yang sama dengan saya bisa juga menangkap pesannya. Ya, ini ajakan untuk di satu pihak kita berani untuk menggali kekayaan yang kita terima dari Tuhan. Ya. Maka misalnya, apakah orang yang membaca kitab suci dan menghafal ayat-ayat kitab suci itu baik? Baik menurut saya, tapi tidak cukup. Apakah yang telah dia baca itu bisa dia praktekkan dengan baik juga gitu ya Romo ya? Bukan hanya dengan soal dipraktekkan, tapi dikomunikasikan secara berhikmat. Itu bagaimana? Ya kan? Ya. Karena ya kitab suci terikat dengan bahasa, terikat dengan budaya yang ingin disampaikan di situ, ya. Sementara kita yang membaca, itu hidup tidak sama seperti pada saat teks itu ditulis. Ada rentangan, ya. Lalu ada perbedaan macam-macam. Maka berhikmat juga bisa berarti bahwa bagaimana kita di dalam beriman ini, terutama mengekspresikan iman kita dan mengkomunikasikan iman kita kepada orang lain, kita sungguh memakai kekayaan-kekayaan manusiawi yang ada, kebersamaan kita juga, sehingga kita minimal kehadiran kita tidak menjadi ancaman bagi orang lain. Itu satu. Kedua, syukur-syukur
itu menjadi berkat bagi orang lain. Itu harapannya ya. Itu tujuannya bahwa kita hidup. Kehadiran kita orang Katolik di tengah bangsa Indonesia ini sungguh-sungguh menjadi berkat. Sehingga cita-cita bahwa bangsa kita bermartabat karena itu. Ketika kita juga bisa menjadi berkat bagi semua orang. Ya. Iya. Nah, baik Romo. Romo, sebelum kita menutup acara Oase Rohani Katolik hari ini, kiranya Romo berkenan untuk memberikan kesimpulan atau benang merah dari bacaan pertama dan Injil hari ini, Romo. Iya. Jadi di dalam bacaan pertama kita diingatkan kembali siapakah kita ini. Ya. Siapakah kita ini terutama secara iman. Maka kita diingatkan pada tokoh-tokoh iman pada Perjanjian Lama. Mereka ini bisa mengingatkan kita bahwa mereka sudah memperjuangkan iman mereka secara luar biasa. Kita juga sekaligus diingatkan bahwa kitalah yang sekarang mengambil bagian dari apa yang sudah disempurnakan itu di dalam Yesus Kristus. Nah, untuk itulah maka kehadiran gereja menjadi penting. Kita beriman karena kita mengambil bagian dari iman yang sama yang dimiliki, yang diwartakan, dihidupi dan diwartakan oleh para rasul. Yang menjadi kelangsungan kita sekarang. Maka kita tidak bisa menerima Yesus Kristus di luar gereja. Ya kan? Itu agak aneh. ya. Karena kalau demikian, Yesus Kristus hanya sekedar nama aja. Ya. Nah, kemudian di dalam Injil kita melihat bahwa bagaimana sebetulnya orang datang kepada Yesus dan apa artinya Yesus bagi orang itu yang membawa dia pada pembebasannya. Dan apa artinya bahwa sesudah kamu dibebaskan, jangan menikmati hanya untuk dirimu sendiri. Sapalah orang-orang yang ada di sekitar kamu. Memakai cara-cara yang dikenal oleh masyarakat, tetapi intinya tetap sama, berbasis pada pengalaman pembebasan dari Tuhan sendiri. Nah, ketika kita harus mengekspresikan kekayaan kultural kita yang bisa berbeda-beda, pada kesempatan ini kita juga bisa menggarisbawahi dan sekaligus saya ingin mengucapkan selamat untuk saudara semua yang merayakan Imlek pada tahun ini. Karena di situ pun kemungkinan perjumpaan kita dengan Tuhan terjadi. Baik, terima kasih Romo. Nah sekarang Romo kita akan segera menutup acara Oase Rohani Katolik hari ini dengan doa penutup dan mohon berkat melalui Romo Haryanto. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kekayaan rahmat-Mu begitu luar biasa. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, umat manusia. Engkau menyertai perjalanan kami. Engkau membangkitkan tokoh-tokoh agar mereka membantu kami menunjukkan jalan yang Engkau kehendaki. Engkau juga menunjukkan melalui mereka ini bahwa apa yang mereka yakini dan apa yang mereka perjuangkan adalah sesuatu yang berharga. Sehingga mereka rela berkorban, memberi sesuatu dan segala sesuatu yang terbaik dari hidup mereka. Engkau menyempurnakan itu di dalam diri Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang wafat dan bangkit bagi kami.
Yesus itu pula yang membawa kebebasan, menyapa, menyentuh, membebaskan kami dari segala macam yang membuat kami meninggalkan Engkau, dari segala kekuatan jahat yang bisa merugikan dan menodai karya. Ya Bapa, Putramu itu juga menghendaki agar kami bisa menjadi saksi-saksi atas pengalaman iman yang luar biasa ini dan mensyukuri setiap bentuk ekspresi budaya kami, sehingga kami tumbuh menjadi orang beriman yang lengkap, yang utuh, yang Kau bebaskan, yang sungguh-sungguh memakai seluruh kekayaan yang kami terima dari kemurahan hati-Mu itu, agar kami bisa hadir juga ikut serta membawa rahmat-Mu bagi semua orang. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Saudara-saudara terkasih, mengakhiri semua pembicaraan kita, renungan kita pada kesempatan ini, mari kita sekarang memohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga kita semua dibimbing, dilindungi, dan dinaungi berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah saudara-saudari yang terkasih, kita menjadi orang yang berhikmat dengan mengarahkan diri kita hanya kepada Allah dan membiarkan Dia menguasai diri kita supaya tubuh kita menjadi suci dan tak bercela. Terima kasih Romo Haryanto untuk permenungan yang telah disampaikan pada hari ini, Romo. Sangat luar biasa. Semoga bermanfaat. Ya, sangat menginspirasi banyak orang ya, Romo ya. Ya. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan segera mengakhiri acara Oase Rohani Katolik hari ini. Akhir kata, Romo Yohanes Haryanto SY dan saya Lili Teja mohon pamit undur diri. Marilah kita amalkan Pancasila. Kita berhikmat, bangsa bermartabat. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. kehadiran-Mu Tuhan, yang memberiku ketenangan dalam setiap jalan hidupku. Lalu aku berdoa dengan segenap jiwa, berharap datang kasih-Mu sekarang. Tuhan, Kau memberkatiku. Terima kasih, Kau yakinkanku bahwa Kau ada dan mengasihiku. Ku puji Engkau selama hidupku, tak lagi ku meragukan-Mu. Terima kasih, Kau yakinkanku bahwa Kau ada dan mengasihiku. Ku puji Engkau
selama hidup.